Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat online sekalian dimanapun anda berada. Bertemu kembali dengan Elinu Channel. Bagaimana kabarnya sobat-sobat semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Sekarang Elinu Channel mau membuat roti ya sobat-sobat ya. Ini sekarang membuat roti tawar, tapi biasanya kan saya buat yang dipanggang. Ini saya mau buat yang dikukus ya, roti tawarnya sobat ya. Bahan-bahannya sama seperti roti tawar panggang, cuman ini tidak pakai telur dan susu ya. Ini saya sudah sediakan sebanyak 500 gram tepung terigu protein tinggi ya sobat-sobat. Terus ragi instannya 1,5 sendok makan, 1,5 sendok makannya ragi instan. Kemudian mentega putihnya 2 sendok makan. Nanti kita pakai garam sedikit saja ya, 1/2 sendok teh ya garamnya gitu. Dengan air hangat kuku ini sebanyak 300 ml ya sobat-sobat ya. Nah, untuk langkah awalnya saya akan membuat biang raginya dulu ya. Ini maksudnya supaya ketahuan raginya itu masih aktif atau tidak, makanya kita membuat biang raginya terlebih dahulu ya. Di sini kita masukkan air sedikit saja ya, kira-kira seperempat gelas kecil ya. Ini air sedikit ya, air yang dari 300 ml ini kita ambil sedikit. Kemudian masukkan ragi instannya sobat-sobat ya. Ragi instannya kita masukkan ini, kita masukkan. Kemudian kita tambahkan gula pasir ya. Gula pasirnya sebanyak 1/2 sendok makan ya, gula pasir. Ini untuk membuat biang raginya ya. Kita aduk seperti ini, diaduk dan kita diamkan sampai berbuih ya. Kita tutup ya. Kita diamkan sampai berbuih. Nah sobat-sobat, ini kita akan periksa cek raginya ya. Nah ini raginya sudah mengembang ya, sudah berbuih ya, ke atas malah ya. Ini kalau begini tandanya ragi ini aktif dan bagus ya untuk dibuat roti ya. Ini kita akan, di sini saya sudah siapkan tadi terigu yang 500 gram ya. Di sini saya akan campur gula sebanyak 2 sendok makan ya. Ini takarannya. Kalau yang tidak suka manis ya nggak apa-apa ya. Ini saya ingin agak manis ya roti tawarnya ya. Nah ini gula, kita akan aduk ya gulanya dengan terigunya ini. Setelah aduk, kita masukkan ragi yang mengembang tadi ya, yang ragi biang raginya itu kita masukkan ke terigunya ya sobat-sobat. Kita masukkan airnya hangat kuku ya sobat-sobat, jangan terlalu panas ya. Ini hangat ya airnya ya. Ini kita masukkan raginya. Nah ini raginya sudah saya masukkan, kita aduk dulu ya pakai sendok, kita aduk dulu. Ini tidak pakai telur ya, tidak pakai telur, tidak pakai susu ya sobat-sobat ya. Ini cuman air saja, biar hangat. Kita aduk ya. Aduk.
kita beli air lagi. Yang tadi 300 ml ini sudah saya pakai untuk biang ragi, dan ini sisanya kita masukkan ke terigu sedikit saja supaya tidak nanti takut kelewatan juga. Kita aduk lagi ya, ini masih masuk pakai sendok, pokoknya aduknya. Kita masukkan saja sedikit airnya ya. Nanti kita masih aduk dulu. Nah, setelah merata ini boleh kita baru kita akan uleni ya. Ini saya tidak menggunakan mixer ya sobat-sobat ya, saya hanya menggunakan tangan saja ya. Tapi tangannya sudah yakin dicuci bersih ya sobat-sobat ya. Ini kita uleni aja ya. Sobat-sobat bisa juga ragi itu tidak bikin biangnya ya, bisa langsung ya, tidak usah dikasih air atau gula ya, karena gula gitu bisa langsung masukkan ke terigunya. Tapi untuk meyakinkan raginya bagus ya, aktif atau tidaknya, lebih baik kita bikin dulu cairan raginya ya. Jadi ketahuan di sini raginya aktif atau tidaknya. Kalau dia bergelembung naik ke atas itu berkembang, berarti itu raginya bagus ya. Yang ditakutkan kalau raginya sudah disimpan dulu ya berapa hari atau berapa minggu di rumah itu tidak aktif ya raginya ya. Tapi kan sayang adonannya jadinya ya, hasilnya enggak ngembang gitu. Makanya saya selalu buat dulu adonan biang ragi ya, buat biang ragi terlebih dahulu. Nah ini kita uleni ya sobat-sobat ya. Ini airnya 300 ml ya. Seperti ini. Nah, sudah campur seperti ini, kita akan masukkan menteganya ya, 2 sendok makan ya sobat-sobat ya. Ini menteganya kita masukkan, sendok makan mentega kita masukkan ya. Nah ini menteganya kita masukkan, dan garamnya ya, saya pakai setengah sendok teh saja garamnya. Kenapa garam sama mentega itu disertakan belakangan ya? Ini sebab supaya raginya tidak langsung ketemu dengan garamnya sobat-sobat ya, agak supaya tidak menghambat raginya. Jadi raginya kadang-kadang suka mati kalau ketemu sama garam ya. Jadi ini makanya sekali belakangan di adonan, setengah kali sekali kita sertakan mentega dan garam. Kita ulangi lagi. Ini seperti ini. Memang agak lengket ya sobat-sobat ya kalau kita sedang membuat roti ini. Ini adonannya memang seperti ini, lengket ya, jadi harus butuh kesabaran bikinnya ya. Tapi ada juga yang pakai mixer, memang ada mixer, bisa pakai mixer, jadi lebih meringankan pembuatannya, adonannya. Tapi kali ini saya pakai manual aja, pakai tangannya. Kita ulangi terus, ini diulangi terus seperti ini ya sobat-sobat ya.
sampai bercampur ya. Ini tidak harus halus ya sobat-sobat, yang penting ini bahan-bahannya tadi itu bercampur dengan rata. Ini seperti ini. Agak lama ya kalau kita pakai tenaga ini, pakai tangan ini harus butuh kesabaran biar nanti hasil adonannya juga bagus ya, rotinya ya. Nah, ini maksudnya diuleni ini supaya bercampur ya sobat-sobat, tidak, kita harus tujuannya tidak harus halus ya, ini yang penting bercampur semuanya karena ini kan ada gula pasirnya ya, jadi benar-benar harus bercampur semuanya bahan-bahannya. Nah, seperti ini sobat-sobat ya, ini sudah seperti ini. Kita akan diamkan selama 30 menit ya. Ini alasnya sudah saya beri sedikit minyak seperti ini, minyak ya, kasih minyak seperti ini, kemudian kita simpan adonannya di wadah yang tadi juga ya, ini sudah diberi minyak. Nah, ini kita akan alasi dengan kain ya, atau kalau ada plastik wrap ya. Nah, ini dialasi kain. Nah, kita tunggu ini sampai mengembang 30 menit kurang lebih, sampai mengembang ya sobat-sobat ya. Nah, sobat-sobat, ini sudah saya periksa ya. Ini adonan yang tadi itu selama kurang lebih 30 menit tadi ya saya diamkan. Nah, ini sudah kelihatan mengembang ya. Ini akan kita buang udaranya ya, seperti ini. Kita buang udaranya ya. Nah, kemudian ini akan saya pindahkan ke wadah ya, untuk kita uleni sebentar ya. Wadahnya sudah saya kasih minyak sedikit ya, ini wadah sudah saya kasih minyak juga, ini telapak tanganku juga udah kasih minyak ya. Ini kita adonannya kita pindahkan ke alas ini. Nah, seperti ini kita uleni sebentar ya sobat-sobat. Kita uleni. Pelan-pelan saja nguleninya. Nah, ini sudah lembut ya, sudah mulai lembut. Terus nah, bila sudah lembut seperti ini sobat-sobat ya, ini sudah kelihatan ya. Nah,
Ini akan saya bagi dua ya. Nah, seperti ini saya bagi dua. Akan kita ukur ya dengan loyang. Ini saya sudah siapkan loyang roti tawar yang berukuran 22 ya, 22, berapa ya, ini ukurannya sih agak sedang, tidak terlalu besar ya, ukuran sedang ya. Ini sudah saya alasi baking paper ya. Nanti akan saya ukur dengan panjang loyangnya ya. Kita ukur dengan panjang loyangnya. Nah, seperti ini. Kita ratakan sisinya. Sisinya kita ratakan. Kita ukur sepanjang loyangnya ya, sobat-sobat. Ini panjang loyangnya kira-kira segini ya. Nah, ini seukuran loyang sudah ya, pas. Tinggal meratakan pinggirnya. Pinggirnya kita ratakan. Panjangnya sudah pas ya. Ini tinggal meratakan pinggirnya. Nah, seperti ini. Panjangnya. Kemudian kita lipat ya, kita lipat. Ini tidak jadi dibagi dua ya, sebab satu loyang pun sepertinya cukup ya adonannya. Ini kita lipat seperti ini ya, kita lipat seperti ini. Nah, seperti ini kita lipat. Kita lipat, kemudian kita masukkan ke loyang ini ya. Nah, kita masukkan ke dalam loyang ini. Seperti ini ya, sobat-sobat ya. Nah, seperti ini kita masukkan. Kemudian kita diamkan sampai mengembang ya. Ini rata-rata bagaimana suhu ruangan ya di daerah Anda. Sampai didiamkan kurang lebih ini sekitar 1 jam rata-rata ya, atau 45 menit atau lebih sebelumnya tergantung suhu ruangan yang ada di tempat Anda. Ini kita diamkan, bisa ditutup pakai ini sobet ya, kita sobet pakai kain seperti ini bisa ya, tapi jangan terlalu rapat ya, karena nanti kalau mengembang dia akan naik ke atas ya. Kok bisa ditutup nah, seperti ini yang bersih plastiknya, karena itu kehabisan plastik wrapnya ya. Nah, ini bisa kita simpan, tapi jangan terlalu rapat ya menutupnya ya, seperti ini saja. Kita tunggu sampai kurang lebih 45 menit atau sampai mengembang sesuai dengan suhu ruangan Anda masing-masing. Sampai mengembang baru nanti dikukus ya. Nah, sobat-sobat online, ini roti yang sudah saya simpan di loyang ya. Kita akan lihat ya. Ini sekitar 30 menit lebih ya. Ini sudah akan saya buka ya penutupnya ini. Nah, ternyata ini sudah mengembang ya sobat-sobat ya. Nah, seperti ini. Kita dekatkan ke kamera. Nah, ini tandanya dia sudah mengembang.
Ya, terlihat kan di kamera ini sudah mengembang ya, sudah melewati batas dari loyangnya ya. Ini sudah siap untuk dikukus ya. Ini kita panaskan dulu kukusannya. Ini saya lupa memanaskan kukusannya dulu, kita panaskan dulu, dan sementara rotinya kita tutup lagi ya sebentar sampai kukusannya mendidih, air di dalam kukusannya mendidih. Nanti kita akan masukkan rotinya yang tadi sudah mengembang ya. Ini tadi saya lupa tidak menghidupkan apinya ya. Ini sudah saya sediakan kukusannya, tapi saya belum hidupkan apinya, makanya sekarang saya hidupkan apinya ya. Kita nunggu sampai mendidih atau sampai mengeluarkan asap dari panci kukusannya. Kita tunggu tidak begitu lama ya. Ini kalau kompor saya ini memang kompornya besar ya, cepat gitu, cepat mendidih gitu. Ini kita tunggu dulu berapa saat ya sampai mendidih, sampai mengeluarkan asap pengukusnya ya. Sambil menunggu pengukusnya mengeluarkan asap, airnya mendidih di dalam panci kukusannya, saya tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih buat sobat-sobat yang selalu menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya menonton video saya dari awal sampai selesai ya, dari video-video yang pertama sampai yang sekarang, dan sudah memberikan like dan subscribe dan komennya. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya. Saya tidak bisa membalas kebaikan Anda semuanya sobat-sobat ya. Saya cuma berdoa buat Anda ya, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu dimudahkan segala urusan dan rezekinya oleh Tuhan ya, amin. Buat yang baru menemukan Elinur Channel, salam kenal dari Elinur Channel ya. Kita bergabung sobat-sobat ya, bersahabat. Nah ini sobat-sobat, ini sudah kedengeran ya, kalau air mendidih itu dari pancinya itu kedengeran ya, bunyi gitu ya. Nanti akan keluar asap. Nah ya, baru kita akan masukkan adonannya yang tadi sudah mengembang ya. Ini adonan memang tergantung suhu ruangan masing-masing. Di sini kan cuaca Bogornya lagi panas ya, di tempat saya tinggal ini lagi matahari, lagi benar-benar panas ya. Jadi cuaca itu suhu itu mempengaruhi ya cepat atau tidaknya mengembang adonan kalau untuk roti ya. Nah di sini saya termasuk cepat menurut saya, soalnya ini sekitar 30 menit ini sudah melebihi batas loyangnya ya. Nah ini sudah, tapi belum keluar asap ya. Kita akan masukkan kalau sudah berasap, keluar asap ya dari panci pengukusnya, nanti kita masukkan baru ke dalam pancinya ya. Nah ini sobat-sobat, nah ini seperti ini ya mekarnya ya. Ini kita bisa lihat ini mekarnya seperti ini sobat-sobat. Ini sudah melebihi batas loyang ya. Ini berarti dia sudah mengembang dengan bagus ya. Ini mengembangnya bagus ya sobat-sobat ya menurut saya ya. Nanti kita akan masukkan ke loyangnya. Ini sudah mulai berbunyi ya, mendidihnya, air mendidihnya sudah berbunyi. Sebentar lagi dia akan mengeluarkan asap ya, berarti itu sudah panas. Kita akan masukkan ke loyang ini ya. Nah ini kita bisa masukkan ke dalamnya, ke loyang ya. Kita masukkan ini, sudah mengeluarkan asap. Kemudian akan kita tutup ya. Saya apinya saya biarkan besar saja ya, karena ini airnya ini tidak semuanya diisi. Jadi kalau mengukus roti atau bakpao atau kue ku gitu ya, ini airnya jangan diisi sampai batas langsungnya ya sobat-sobat ya. Kita isi hanya setengahnya, jadi uap airnya itu tidak langsung mengenai loyang ya.
Ini tutupnya sudah saya alasi kain ya, karena ini kan pakai panci pengukus biasa, tidak pakai kalakat ya. Ada istilah kalakat itu khusus buat mengukus kue-kue, itu ada yang disebut di sini, orang sini bilang kalakat ya. Itu nggak usah pakai penutup pancinya, itu nggak usah pakai kain, tapi ini kan kita menjaga supaya airnya itu tidak menetes, air dari tutup panci itu tidak menetes ke dalam roti ini ya. Makanya saya tutup pancinya pakai alas kain ini ya. Kita tutup ya. Nah ini kita tutup, yang sudah tutupnya sudah saya alasi kainnya. Kita menjaga supaya tidak ada air menetes ke rotinya. Ini kita tunggu sampai matang rotinya, kurang lebih mungkin juga 30 menit juga ya, tapi kayak begitulah, tergantung suhu di panci ini juga ya, suhu ruangan dan suhu panci ini. Kita tunggu sampai matang. Nah sobat-sobat online, ini mengukus roti kukus ini, roti tawar kukus ya, sudah sekitar 30 menit lebih ya, hampir 40 menit. Ini akan saya periksa ya, akan saya buka penutupnya. Ini sudah ada hampir 40 menit ya. Ini kita periksa, kita angkat ya, penutupnya kita angkat. Nah ini kita lihat ya sobat-sobat ya, ini sangat mengembang sekali ya, kelihatannya sangat mengembang sekali. Ini melebihi batas loyangnya ya sobat-sobat. Ini tandanya benar-benar bagus ya roti tawarnya. Nanti akan saya raba ya dengan tangan. Nah ini sudah permukaannya sudah kering ya sobat-sobat, ini sudah kering permukaannya, itu bisa kita angkat ya rotinya, tandanya sudah matang ya. Ini saya akan matikan dulu apinya, biarkan sampai hilang uapnya ya, udah sampai hilang uapnya, baru saya akan keluarkan loyang yang berisi roti yang sudah matang ini ke tempat katakannya ya, yang sudah saya sediakan ini. Nanti biarkan dulu supaya asapnya dulu hilang, sampai hilang, dan kita akan keluarkan. Ini sudah kering permukaannya ya, kita keluarkan. Untuk mengeluarkannya pun kita kan kadang panas, kita pakai kita keluarkan dari loyangnya. Ini kita pakai, nah sobat-sobat, ini kita keluarkan dari loyang ya. Nah, ini saya sudah siapkan tempat untuk roti tawarnya ya. Ini roti tawarnya sudah saya keluarkan dari panci, maksudnya panci pengukus ya. Ini sudah nih sobat-sobat, ini penampilannya ya. Nah ini rotinya ya. Ini sampai melebihi batas permukaan loyang ya sobat-sobat. Ini mengembang sekali rotinya, roti tawar kukus ya ini ya. Nanti kita tunggu agak dingin baru kita keluarkan dari loyang ya. Sekarang masih dalam keadaan sangat panas ya, baru dikeluarkan dari panci pengukusnya. Ini saya akan biarkan dulu dingin dulu, nanti kita pindahkan ke wadah ya. Kita tunggu sampai dingin dulu, karena ini sangat mengembang sekali sobat-sobat. Kita akan tunggu biar sampai dingin dulu.
Nah ini sobat-sobat, ini adalah roti tawar ya, yang tadi kita kukus ya. Ini sudah saya keluarkan dari oven ya, sudah saya keluarkan dari loyang maksudnya ya. Ini sangat mengembang sekali ya, dan permukaannya tuh kering ya, tapi ini dalamnya pasti lembut sekali ya. Ini tanpa susu dan tanpa telur ya sobat-sobat ya. Saya pakai ini membuat roti tawar yang kukus ini, yang sekarang ini, yang video sekarang ini saya tanpa susu dan tanpa telur ya. Nah ini kita bisa lihat ya, dari sisinya ini kita bisa lihat ini atasnya ya kering, permukaannya, sisinya seperti ini ya. Nah ini sangat bagus sekali ya, mengembang ya sobat-sobat. Nanti dipotong-potong sesuai selera ya, dan diisi apa namanya tuh, selainya apa aja deh pokoknya diisi ya, diisi selai apapun juga bisa ya. Ini biar dingin dulu baru kita potong-potong ya. Nah begitulah sobat-sobat, ini mudah membuatnya juga ya, simple. Bahan-bahannya ini tidak untuk yang kali ini tidak pakai susu sama telur ya, tidak pakai telur, tidak pakai susu ya, dan dikukus ya sobat-sobat ya. Nah selamat mencobanya ya. Dan sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa sobat-sobat like dan subscribe dan komennya. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sobat-sobat.